akan datang seorang rasul pesuruh Allah dari golongan kalian manusia. Nah, yang jadi masalah ini nih, di luar sana banyak ramenya. Loh, ya udah kalau tahu Nabi manusia nggak usah diagung-agungan sampai seperti ini dong. Mau ngapain bikin acara sampai bikin panggung walaupun diganti ke dalam masjid? Betul betul. Lah panggung ada di luar, kirain gue ceramah di luar, tahu tuh di dalam masjid. Kirain tuh panggung cuman aksesoris. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Wabil khusus para darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran para darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan bagi negeri kita. Amin ya rabbal. Salawat yang telah kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini salawat kita disaksikan oleh darah daging Nabi yang sudah dapat dipastikan insyaallah di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salam takzim kami pula sampaikan pada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak, dan juga yang kita hormati baik dari TNI dan Polri-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiyah, berkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus salam takzim kami sampaikan kepada pengurus Front Pembela Islam dari wilayah Greget. Ya insyaallah mudah-mudahan miladnya di hari ini Allah panjangkan di dalam hasil perjuangannya, dimenangkan di dalam perjuangannya, yang insyaallah mudah-mudahan menjadi tombak di mana Allah Subhanahu wa taala dan nabinya meridhakan dari setiap perjuangannya. Amin ya rabbal. Selalu menjaga keutuhan NKRI, menjaga agama Allah, menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحام النعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا fahma walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana. Ya alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, Allah izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang insyaallah mudah-mudahan tidak dikeluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Segala hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap perjuangan pasti harus ada pengorbanan. Kalau perjuangan tanpa pengorbanan namanya tidur. Namanya apa? Tidur. Jadi setiap perjuangan harus ada pengorbanan. Sama dengan cinta. Ini kalau ngomongin cinta kayaknya paling seneng. Bahas cinta boleh nggak? Boleh nggak? Ini desa apa namanya? Desa Durajaya. Kalau kata orang desa Durajaya, love is blind. Ngerti loh? Ngerti kagak? Cinta itu kotok, nggak jelas, remeng-remeng. Yang merah dikata oren, yang jauh jadi. Setiap cinta harus pasti ada pengorbanan. Contoh, AA lagi suka-sukaan sama Neng. Ciah-cie lu. Nih pertama saya mau bahas cinta dulu nih, biar connect, biar nggak panas. Apa kata si AA? Neng, aing lope-lope. Betul A, betul. Betul A. Si Eneng nelpon si AA. Si Eneng tinggalnya di Cilimus. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kalau enggak AA-nya ada orang Cilimus, Enengnya orang desa Durajaya. Eneng nelpon, ayang. Lah anak sekarang kan pacarannya begitu ya.
Panggilannya apa? Ayah, bunda, abi, umi. Betul. Baru pacaran ayah, bunda, abi, umi, begitu putus jadi janda. Udah jangan pakai lagu-laguan dah. Si Eneng nelpon si Aa, ayang. Oh, gue yang manggil ayang lo nyaut. Ayang. Iya Neng. Rumah kosong nih A. Terus kenapa? Di sini hujan gede banget A. Eneng sendirian A. Kira-kira si AA langsung mau jalan gak? Jalan lah, otak kotor. Lo mumpung lagi sendirian hujan gede, si Eneng nitip martabak A. Nitip martabak boleh A? Boleh. Si AA punya duit cuma 25.000. Emang dasar kere. Tapi demi cinta dikorbanin gak duit 25.000-nya? Dikorbanin. Motor ada, jalan sampai pasar Cilimus beli martabak yang dilihat menunya. Ada telur 3 18.000. Telur 4 23.000. Yang dipilih yang telur 4 apa telur 3? Telur 4, bodoh amat, duit habis demi cinta. Betul. Kang, beli martabak telur yang 4 nih, duitnya duluan. Kembali berapa? 2.000. Martabak selesai, nyelah motor, bensin beak. Kira-kira pulang apa jalan terus? Gas terus, Beb. Betul. Ya iyalah, berkorban demi. Harus jalan kaki dari Cilimus, no problem. Jalan kaki. Begitu sampai Palinggihan, rumah makan Palinggihan, hujan gede, luar biasa. Naas ya nasib si AA. Ketemu pohon pisang, daunnya dipotong, ngobrol sama daunnya. Daun pisang, kamu menjadi saksi cintaku kepadanya ya. Betul, betul. Sampai depan rumah si Eneng, deg-degan. Kenapa? Yang namanya cinta ngelihat pagar juga udah senang. Betul. Begitu ketok rumahnya, assalamualaikum, yang keluar bapak moyangnya. Kecewa kalau otaknya kotor. Kalau otaknya yang bersih, cintanya cari ridho, alhamdulillah ketemu bapaknya juga. Kenapa? Kali kebayaan kita dicatat jadi kebayaan. Besok ngelamar si Eneng nggak pakai ditanya ini itu, langsung diterima, cuman modal martabak 23.000. Betul, betul. Si bapak mana badannya gede, kumisnya mablang, tato kanan kiri tangannya, pakai kaos singlet, sebelah kiri tatonya sendok sama garpu, sebelah kanan rumah makan, belakang tulisan selamat menikmati. Kurang serem apa tuh bapak kan? Dikasih martabak, titipan buat Neng pak, diambil sama si bapak, langsung tutup pintu. Makasih, tutup. Assalamualaikum nyautinnya dari dalam pintu. Waalaikumsalam. Kecewa nggak? Kecewa. Kalau otaknya kok kotor. Tapi kalau otak baik, ikhlas aja, martabak dimakan satu keluarga, alhamdulillah. Itu yang namanya berkah. Telepon sampai depan rumah, telepon si Neng. Neng, katanya bapak nggak ada. Nah itu yang buka bapak sama apa ibu, katanya nggak ada. Ada? Iya. Tadi keluarnya kemana? Kondangan belakang rumah.
Yang namanya cinta nggak ditanya dari pertama kondangan keluarnya kemana, nggak ditanya. Karena tahu cinta tutup semuanya, nanyanya belakangan kalau udah ketahuan. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan, yang namanya cinta harus ada sesuatu yang dikorbankan. Untuk apa? Menggapai cinta tersebut. Bagaimana yang di malam ini kita dengan keridhaan Allah diizinkan melangkah kaki kita menuju jalan ke majlis yang mulia ini, demi Allah tidak lain dan tidak bukan karena cinta. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau bukan karena cinta kita nggak bakal dikumpulin di tempat ini. Betul? Yang namanya cinta, orang saling cinta. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Nggak enak, mana menghasilkan bunyi. Kalau orang satu cinta, yang satu ngebalas cintanya, nikmat. Kenapa? Ada hasil. Maka itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya tulus, cintanya betul kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai yang namanya cintanya cuman setengah-setengah, enggak. Cintanya Nabi sampai ke padang mahsyar, sampai ditunggu di depan pintu surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum alaikum raufur. Akan datang seorang rasul pesuruh Allah dari golongan kalian manusia. Nah, yang jadi masalah ini nih, di luar sana banyak ramenya. Loh, ya udah kalau tahu Nabi manusia nggak usah diagung-agungan sampai seperti ini dong. Mau ngapain bikin acara sampai bikin panggung walaupun diganti ke dalam masjid? Betul, betul. Lah panggung ada di luar, kirain gue ceramah di luar, tahu tuh di dalam masjid. Kirain tuh panggung cuman aksesoris. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku betul manusia, tapi aku memiliki keistimewaan, cahaya Allah ditempel kepada jasadku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang di luar sana paling benci kalau ngelihat kita lagi baca maulid nih kayak begini nih. Benci, panas, jenggotnya kebakar. Betul. Kenapa? Ya benci. Ngapain muliain Nabi? Ngapain ngagungin Nabi? Nah, ini perlu dijawab gak nih? Kan Nabi sama kita. Betul. Nabi makan gak? Kita? Nabi istirahat gak? Betul. Nabi makan, iya. Nabi istirahat, iya. Tapi bedain, yang pertama bedanya, kita dikasih 1 hari 1 malam berapa waktu? 24 jam kita dikasih oleh Allah. Kalau Nabi 23 jam buat ibadah kepada Allah, 1 jam dibagi-bagi, istirahat, makan, ngobrol. Kalau kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam lupa sama Allah, nggak ada nilai ibadahnya. Sama nggak kita sama Nabi? Sama nggak kita sama Nabi? Beda. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, kalau kita nggak boleh memuliakan Nabi, di sini loh letak kemuliaan Nabi. Ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah berupa kasih sayang Allah, dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul, Nabi Rahman, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Betul, Nabi diberikan kasih sayang untuk seluruh alam, tapi jangan pendek tafsirnya. Bukan berarti kalau Nabi dihina, saat Nabi dihina, betul, iya, Nabi diam, Nabi senyum, Nabi diludahin, Nabi senyum. Tapi jangan coba-coba syariat Allah. Kalau Nabinya Rahman, enggak ngelawan, enggak ada perang Badar, enggak ada perang Khandaq, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Khaybar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang dilecehkan, Nabi bangkit, melepas dari pedangnya, lepas daripada sarungnya, Nabi memimpin peperangan tersebut. Nah, disinilah letak perbedaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kenapa kita memuliakan Nabi? Di dalam kitab Kasyafatus Saja yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, saking sucinya, saking mulianya Nabi, sampai dikatakan air mani Nabi
suci mensucikan. Air mani Nabi suci mensucikan, tapi Nabi tidak pernah melakukannya itu untuk bersuci, enggak. Tapi saking mulianya Nabi, saking agungnya Nabi, maka dari itu yang namanya kita punya beda enggak sama Nabi? Kalau kita suci tapi tidak mensucikan. Kalau Nabi punya air maninya suci mensucikan. Perbedaan kita dengan Nabi. Kenapa kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Nabi kalau tidur malam pipis dulu di tempat, di satu bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Nabi buang yang enggak kelihatan orang, enggak diinjak manusia, enggak diinjak binatang. Satu waktu Nabi cepat-cepat ngajar. Setelah ngajar baru Nabi mau buang. Satu waktu tersebut begitu mau dibuang bejananya udah nggak ada. Ditanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang biasa ditaruh di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini Hadamah, pembantu perempuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Lihat. Di mana? Diambil oleh Ummu Yusuf. Begitu diambil ditanya isinya mana? Air seninya mana? Oh aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Ditunjuk perutnya. Apa kata Nabi? Ummu Yusuf, engkau kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan apa wahai Ummu Yusuf? Engkau sampai ajal menjemputmu tidak akan pernah mendapatkan sakit di dalam pencernaanmu. Pipis Nabi jadi obat. Perbedaan kita dengan Nabi. Pipis elu siapa yang mau minum? Bu, ibu, oi, sayang sama bapak, minum dong kencingnya. Katanya cinta, cintamu palsu. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Perbedaan lagi, Nabi kalau buang air besar di belakang rumah tanah terbuka, kotorannya dimakan bumi. Nggak ada bekas kotoran Nabi. Kotoran kita siapa yang makan Pak Ul? Siapa yang mau makan? Lele. Lele aja kagak doyan lele juga. Betul nggak? Segitu istimewanya daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi karena kita ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak tahu siapa Allah, nggak kenal dengan siapapun. Alhamdulillah di dalam salat 5 waktu ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hakul yakin demi Allah, jika di dalam sholat 5 waktu nggak ada sunnah Nabi, yakin sholat kita nggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa? Karena rukunnya doang, kewajibannya doang. Kebayang kita Allahu Akbar, lukisan miring kita ingat. Betul? Dompet geletak, was-was takut dicolong sama bini. Benar apa enggak? Kenapa ini terjadi? Karena tahu Nabi Muhammad memberikan sunnah di dalam sholat wajib agar sholat umatnya diterima sama Allah. Ini emang dasar umatnya dablok. Udah tahu sholat 5 waktu wajib, masih ada yang langgar juga. Betul? Gimana Islam mau kuat? Yang namanya sholat ditinggal, baca Quran nggak mau, ngakunya Islam, ngakunya Islam, musuh banget sama orang Islam. Yang namanya sholat hukumnya apa? Wajib, gak boleh ditinggal, hak. Coba kita lihat Nabi SAW setiap malam sholat sunnahnya, sholat taubatnya 1000 rakaat di hadapan Allah. Sampai Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, ada apa di dalam bilangan sholatmu terlalu banyak? Buat apa? Apa kata Rasulullah? Aku khawatir di akhir zaman umatku yang mereka dipanggil oleh Allah meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah. Aku berharap sholat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. Kenapa kita memuliakan Nabi? Karena Nabi terlalu baik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam satu riwayat dikatakan ummatu khairul umam,
sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita jadi umat Nabi. Maka dari itu, apa yang saat ini kita bisa balas kepada Allah, balas kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama waratsatul. Al ulama waratsatul. Yang namanya ulama adalah pewaris para. Jaga mereka, sayangi mereka, sanjung mereka, tinggikan para alim ulama kita. Kenapa? Karena dia membawa warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak suka sama ulama, diam, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan. Kenapa? Ulama ini doanya makbul, tidak akan dihijab oleh Allah. Ingat, setiap ulama yang istiqamah doanya pasti diijabah oleh Allah. Alhamdulillah kita punya guru-guru, alhamdulillah semuanya istiqamah. Amin, amin, amin ya Rabbal. Kalau ada yang salah, apalagi ini ulama habaib, kalau ada yang salah jangan dicaci, jangan dimaki, tapi ingat darahnya ada darah Nabi. Perbuatannya bejat, iya salahin perbuatannya, jangan orangnya. Nasehatin kalau kita sayang sama orang tersebut, sayangin. Kenapa? Karena itulah letak Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada Nabi untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Yang namanya agama adalah nasihat. Nah kalau dinasehatin nggak bisa juga jewer. Kalau jewer nggak bisa juga tabok. Nggak bisa ditabok juga usir. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan syariat. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kenapa saya mengatakan jangan benci para habaibnya? Kenapa? Jangan benci para alim ulamanya. Kenapa? Karena mereka kita alhamdulillah kenal siapa Tuhan kita. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak kenal siapa Allah, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Alhamdulillah kita kumpul ke sini kan berkah dari para alim ulama kita, betul? Alhamdulillah FPI saat ini, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab telah sampai ke Indonesia. Alhamdulillah. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Berarti ini anugerah bukan? Anugerah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak suka sama habaibnya, diam, doain biar sehat afiah. Betul, betul. Ibaratnya kita punya luka, ya, ibaratnya punya luka. Kalau kita punya luka di tangan ada luka, kita potong tangannya apa kita obatin? Benci sama tangannya? Benci nggak sama tangannya? Nggak bakal benci. Kenapa? Sayang, obatin. Walaupun sakit obatin, gak bakal tangan kita dipotong. Kenapa? Karena kita cinta sama tangan kita. Itulah arti Kenapa kita harus mencintai Nabi? Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena sesuatu adalah semua yang ada di dunia ini penuh dengan keridhaan Allah, penuh dengan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dihina, Nabi pasti bakal diam. Tapi kalau agama dihina, Nabi nggak akan pernah tinggal diam. Lihat akhlaknya Nabi. Nabi sama orang Yahudi diludahin tiap subuh. Kalau kita nih, kita mau jalan ke masjid diludahin. Kira-kira yang ludahin kita apain tuh orang? Hah? Insya Allah jadi kambing guling, Bib. Insya Allah kita kucel-kucel, Bib. Dia yang ngeludahin kita tabok mungkin, Bib. Nabi SAW di dalam riwayat saat Nabi diludahi pertama, Nabi jaraknya 10 meter. Jalan mau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah 10 meter. Tiap hari Nabi makin dekat. Sampai jaraknya ini kalau ngeludah cuman. Kenapa? Nggak pakai tenaga. Yang ngeludahin nenek-nenek umur 80 tahun lebih. Sahabat bingung, ya Rasulullah, tiap hari diludahin bukan makin jauh, makin tambah dekat. Apa kata Nabi? Aku khawatir saat dia mendatangiku untuk meludahi dia kepleset jatuh. Jadi lebih baik aku yang mendekat, jadi dia nggak pakai tenaga meludahinku. Lihat Nabi Muhammad SAW. Tiga hari dia nggak datang keluar buat meludahi Nabi. Nabi pusing. Kemana ini orang? Sakitkah? Atau kemana ini orang?
Dicari tahu ternyata orangnya lagi sakit di dalam rumah. Saat ngelihat rumahnya berantakan, Nabi ambil sapu, disapuin. Ngelihat makanan, nggak ada makanan, Nabi lari ke pasar, beli roti, beli manisan, beli buah-buahan. Sampai ditungguin, sampai ini nenek bangun. Begitu dia bangun, nenek tua tersebut mengatakan, "Ya Muhammad, apa yang kau inginkan dari aku? Buat apa engkau datang berjumpa denganku? Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku?" "Sabar wahai ibuku." Lihat jawaban Nabi, "Wahai ibuku." Bencinya sama Nabi luar biasa. Diludahin iya, dicaci iya, dimaki iya, tapi Nabi masih mengatakan, "Tidak wahai ibuku. Aku membawakan makanan kepadamu, aku mendengar engkau sakit." Apa jawaban Nabi? "Sesungguhnya yang aku harapkan setelah aku memberimu makan, engkau dalam keadaan sehat sehingga besok engkau dapat meludahi aku kembali." Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segitu akhlaknya luar biasa. Makanya inilah yang dibutuhkan, akhlak. Tidak ada lain, tidak bukan, adanya akhlak. Banyak akhlak yang hancur saat ini di dalam rumah tangga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, udah nggak punya akhlak. Istri dengan suami, suami dengan istri, udah nggak ada akhlak. Satu sama lainnya saling membenci. Inilah yang harus dirubah, akhlak. Kalau manusia tanpa akhlak, lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍahu, beliau mengatakan, "Sungguh aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Sungguh aku segan berjumpa dengan orang yang berakhlak." Kenapa? Karena orang berilmu belum tentu memiliki akhlak. Surga karena menentang perintah Allah, nggak punya akhlak. Kalau dia berakhlak berarti dia taat kepada Allah, taat kepada Allah. Maka dari itu iblis diusir. Kenapa? Iblis itu bukan menyekutukan Allah, karena melanggar perintah Allah. Jadi setiap manusia yang melanggar perintah Allah, ia 11-12 sama iblis. Kita sama kebo sama nggak? Kita sama kebo sama nggak? Beda, beda. Sekarang saya mau tanya, kebo makan nggak? Kita makan nggak? Kebo mandi nggak? Kita mandi nggak? Kebo kerja nggak? Kita kerja nggak? Yang bedanya apa? Nggak ada bedanya. Kita pakai baju, kebo telanjang. Emang semua binatang telanjang. Apa yang bikin kita beda dengan kebo? Sholat. Apa? Jadi kalau orang nggak sholat, panitia nggak sholat, panitia, ustadz nggak sholat, ustadz, bosak lu, ustadz tuh kata kebo lu, kiai nggak sholat, kiai, lu giliran kiai pelan amat lu, habib nggak sholat, habib, berani amat lu, habib lu kata kebo. Yang harus dirubah apa? Akhlak. Kalau orang dikasih tahu ini bumi adalah pemiliknya Allah, kalau kita nggak sujud kepada Allah berarti kita nggak punya akhlak. RT nggak sholat, RT, RW nggak sholat, RW, Pak Lurah nggak sholat, Pak Lurah, Pak Camat nggak sholat, Camat. Ini yang nggak boleh, dicabut kakak lu. Main kenceng-kenceng amat lu, camat lu. Pak Camat, bukan salah saya ya, bukan salah saya, masyarakatnya emang begini nih. Hansip nggak sholat, Hansip. Satpam nggak sholat, Satpam. Polisi nggak sholat, polisi. TNI nggak sholat, TNI. Setiap makhluk Allah yang merasa dititipkan iman wajib gak ada sholat berarti nggak punya Sallu ala Nabi Muhammad. Siap untuk sholat, siap untuk baca Al-Quran, siap tegakkan syariat Allah, siap jalankan sunnah Nabi. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini baru umat yang ditunggu Nabi di dalam pintu syurga. Nabi nungguin kita hadirin. Kenapa? Nabi mengatakan wasiat apa di dalam akhirnya? Aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Dirikan salat, dirikan salat,
dirikan salat sampai 3 kali. Nabi menitipkan kepada umat untuk sah. Orang yang mau mendapatkan syafaat dia harus sah. Orang yang mau rezekinya lancar harus sah. Orang yang mau hidupnya makmur harus sah. Kalau nggak ada salat nggak akan pernah ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingat Habib, saya rezeki banyak-banyak aja nggak pakai salat. Iya betul. Bukan kalian yang nggak mau sujud, tapi Allah menyibukkan kalian dengan dunia sehingga Allah yang tidak mengizinkan kalian sujud di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah ingin mencabut keimanan kalian, mati dan tanpa membawa iman. Hati-hati, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, siap-siap mati tanpa membawa iman. Maka itu kita minta kepada Allah di dalam rawi, di dalam ratib al-attas. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil usul wal ma'mul wa salat syahada zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah anna Allah yunawiru qulubana anna Allah yunawiru qulubana. Ya Allah terangkan hati kami, ya Allah terangkan hati kami, ya Allah terangkan hati kami. Untuk apa? Untuk beribadah kepadamu. Dikatakan sebagai hamba yang tetap dititipkan iman. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Kita munajat di malam yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Nggak ada yang ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan berkah doa di malam ini Allah jadikan malam ini taubat terakhir di dalam kehidupan kita. Kita dijadikan sebagai hamba yang diberikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fadhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak lagi menyebut namamu ya Allah. Banyak kelalaian yang kami lakukan di hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami memohon. Ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, sadar kami banyak melupakanmu ya Allah. Sadar kami banyak lalai kepadamu ya Allah. Tapi sungguh kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Kau tak pernah lalai memberikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau matikan kami penuh dengan dosa ya Rabb. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup, kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksa alam kubur. Dan kami sungguh tidak akan sanggup menerima siksa padang mahsyar. Dan kami pun tidak akan sanggup menerima siksa api neraka-Mu ya Allah.
Ampuni kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat kami, terakhir di dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan taufik dan hidayahmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakannya dengan cara kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa kedua orang tua kami sebelum kami dapat membahagiakan mereka ya Allah. Ini adalah cita-cita kami di dalam kehidupan kami ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami. Berikan taufik dan hidayahmu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, wahai Rabbi, jangan kau tempelkan dosa kepada mereka karena perbuatan dosa kami di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah di dalam syurgamu bersama keluarga dan orang tua kami ya Allah. Izinkanlah kami sebagai anak untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka bisa masuk sampai masuk dalam syurganya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami pula kepada kedua orang tua kami, kepada ayahanda dan ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci memaki daripada ayahanda kami. Kami tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tidak jarang kami permalukan ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda kami saat di mana beliau melahirkan kami antara hidup dan mati. Jika harus memilih, ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, biarkan aku yang mati, jangan kau biarkan anakku mati. Biarkan anakku hidup di dunia ini penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Sungguh kami tidak pernah menganggap jeripaya dan pengorbanan ibunda kami ya Allah. Tidak jarang kami mencaci memaki ibunda kami sampai menyayat hati ibunda kami ya Allah, sampai membuat menetesnya air mata ibunda kami ya Allah. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurgamu ya Allah, bersama Sayyiduna Muhammad. Kami ingin masuk ke dalam syurgamu bukan karena kesenangan semata dalam syurgamu ya Allah, melainkan karena ada manusia yang mencintai kami dan kami pun mencintainya, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu.
Izinkan kami masuk ke dalam syurga-Mu bersama Sayyiduna Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyiduna Muhammad. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyiduna Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Sehatkan badan guru-guru kami ya Allah. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para kesepuhan. Wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Panjangkan umur beliau ya Allah. Sehatkan badan beliau ya Allah. Berkahi kehidupan beliau ya Allah. Jauhkan segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama guru-guru kami ya Allah. Dan juga kepada guru kami, imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Panjangkan umur beliau ya Allah. Sehatkan badan beliau ya Allah. Berkahi kehidupan beliau ya Allah. Jauhkan segala bentuk fitnah dunia wal akhirah ya Allah. Hanya ini yang kami bisa meminta kepadamu ya Rabb. Ya Rabbi, bagi para pemimpin-pemimpin negeri ini, berikanlah mereka taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Berikan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Berikan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Baik untuk Bapak Kapolri dan TNI-nya, berikan mereka taufik dan hidayah. Berikan mereka keistiqamahan ya Allah. Terangkan hati mereka, terangkan hati mereka dengan keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil usul wa ila hadratur Rasul bisirril Fatihah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya mau ngasih ijazah salawat boleh? Boleh. Tahu salawat tibil qulub? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Baca semua sama-sama ya. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, salawat tibil qulub ini kami pun di malam ini kami mengijazahkan kepada antum semua. Mudah-mudahan salawat ini yang punya penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah, hatinya dalam keadaan sempit, insyaallah Allah lapangkan hatinya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Baca semua sama-sama. Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita juga minta kepada Allah berkah salawat ashgil. Tahu salawat ashgil? Wa ashgilin zalimin. Kita minta kepada Allah berkah salawat ini
insya Allah Allah jauhkan mereka orang-orang yang zalim, ingin berbuat zalim kepada kita, Allah jauhkan mereka. Dan kita juga minta kepada Allah, Allah sadarkan para pemimpin-pemimpin negeri ini untuk tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfini zalimin bi zalimin. Allahumma baca sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Nabi Muhammad ajgir zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajgir syafaat ya Rasulullah abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Angkat tangan semua sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana. Lagi semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Lebih keras lagi. Waghfir lana ma madaya wasi'an. Sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir ya Rabbi
الوصول إلى حضرة رسول الرسول بسر فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد.